Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat dan selalu dalam ridho dan hidayahnya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemudahan dalam menjalaninya. Oke, dalam kesempatan kali ini berkaitan dengan tahun baru Islam atau bulan Muharram. Di sini saya akan menyampaikan tentang bulan Muharram. Apa saja yang harus dilakukan oleh seseorang ketika kita memperingati tentang tahun baru Islam, yaitu bulan Muharram ini. Tahun baru Islam adalah suatu kalender yang dicanangkan, ditetapkan pada zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu zaman kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Tahun kalender Hijriah ini dihitung sejak Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Ada beberapa pendapat yang pernah ada tahun kalender Hijriah itu akan dihitung pertama, akan dihitung sejak zaman Nabi Muhammad lahir. Pendapat yang kedua, sejak Muhammad diangkat menjadi Rasul. Sedangkan yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah sejak Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Dan pendapat yang terbanyak pada zaman Umar bin Khattab itu adalah kalender Hijriah, kalender Islam itu dihitung sejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Di tahun kalender Islam ini kita memperingati sebagai hari kemenangan. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah di kota Mekah, begitu banyaknya persoalan, begitu banyaknya pertentangan, perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk pindah, untuk hijrah menuju kota Madinah. Sejak itulah Kanjeng Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke kota Madinah. Peristiwa ini sebagai peristiwa bagaimana kita mengenang kembali terhadap perjuangan yang keras yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat-sahabatnya yang waktu itu membutuhkan perjuangan yang begitu kerasnya, begitu gigihnya. Karena tanpa perjuangan yang didasari dengan rasa yang gigih, rasa yang semangat, maka perjuangan itu takkan ada artinya. Karena dengan perjuangan yang gigih ini menjadikan perjuangan itu akan berhasil. Jadi bagaimana diri kita bisa mengambil ibrah agar dalam melakukan perjuangan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, maka jalanilah dengan kesungguhan, dengan sungguh-sungguh, dengan begitu kerasnya perjuangan dan upaya yang harus kita lakukan. Jadi hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad bukanlah kekalahan, bukanlah kemunduran dalam berjuang memperjuangkan ajaran Islam, tetapi hal ini merupakan perintah Allah sekaligus awal kemenangan dari Islam. Karena ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, di situ sudah disambut oleh orang-orang Ansor, oleh orang-orang Madinatul Munawwarah, sehingga dakwah beliau sangat dinanti-nantikan, sehingga dakwah beliau sejak di kota Madinah menjadi awal penerangan, menjadi awal pencerahan bagi umat-umat
yang mereka itu banyak memusuhi terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah bagaimana diri kita harus selalu termotivasi, selalu bangkit, bahwa ketika kita melakukan sesuatu pasti akan menemukan titik cerah. Jadi kehidupan ini selalu berproses, di mana kita itu tidak akan selamanya di bawah, tidak akan selamanya kita akan terpuruk. Tetapi suatu saat ketika kita mau bekerja keras dengan sungguh-sungguh itu, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Dan yang ketiga adalah seseorang yang hijrah pindah dari kota Mekah ke kota Madinah adalah beliau-beliau yang benar-benar orang-orang yang Islam, orang-orang yang rela meninggalkan hartanya, orang-orang yang rela meninggalkan rumahnya, rela meninggalkan tanah kelahirannya untuk ikut serta berjuang bersama Nabi hijrah ke kota Madinah. Ini menggambarkan kepada kita bahwa di bulan Muharram ini kita harus tetap bersama Nabi. Artinya apa? Artinya mari kita tetap semangat, mari kita tetap teguh dalam rangka kita mengikuti ajaran, mengikuti perintah, mengikuti kepemimpinan yang dijalankan oleh beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dialah, karena hanya beliaulah yang bisa menjadi perantara bagi diri kita agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang selamat, manusia-manusia yang rela meninggalkan kehidupan kesenangan duniawiyah di zaman jahiliyah untuk ikut serta menuju zaman yang terang benderang, yaitu Madinatul Munawwarah. Jadi apa yang menjadi gelapnya diri kita dari sifat-sifat keduniawian, mari kita tinggalkan dalam rangka menuju Al-Munawwarah, menuju terang benderang. Dari sinilah kita bisa mengambil langkah-langkah pasti. Mari kita berkaca, mari kita melihat kondisi diri kita, agar diri kita benar-benar bisa bermuhasabah, bisa menghitung diri kita. Sebenarnya diri kita semakin banyak jeleknya atau semakin banyak baiknya, hanya diri kita yang bisa untuk menimbang-nimbang, untuk bisa menghitung bagaimana diri kita bisa agar setiap hari selalu tambah tentang kebaikannya. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Selamat Tahun Baru Islam, selamat menjalankan amalan-amalan, ajaran-ajaran yang tentunya disampaikan oleh Nabi kita. Mari kita terus gemakan sholawat Nabi, terus gemakan ajaran-ajaran Islam, agar diri kita benar-benar bisa menjadi pengikut yang sempurna. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.